kampanye kemarin tuh hampir kecelakaan, beneran. Gua nggak ikutan kampanye, gue cuma lagi jalan di jalan raya gitu. Ada yang kampanye, itu lu tau sendiri kan yang kampanye kebut-kebutan. Bohela, udah kebut-kebutan, gak pakai helm, bawa bendera gede. Yang paling bikin gua kesel, dia gak pakai motor. Ribet jadinya. Tapi beneran, kalau misalkan pengen milih itu, lu mesti datang ke TPS, mesti bener-bener sudah punya pilihan. Yang kayak tetangga gua, bohela, itu ibu-ibu udahnya mah nggak tahu caleg-calegnya siapa. Namanya nggak tahu, buta huruf lagi. Yang ada jatuhnya jadi ngerepotin panitia TPS. Jadi banyak nanya dia. Biasa ada foto-foto caleg gitu kan. Pak, ini yang kumisan siapa Pak namanya Pak? Ini kumisan siapa? Ini yang pakai jilbab siapa namanya Pak? Nah ini yang jilbaban kumisan siapa nih Pak? Mending kalau nanyanya nama doang. Mending kalau nanya nama, ini nanyanya macem-macem. Pak ini kalau caleg yang ini udah punya bini belum ya? Anaknya kira-kira ada berapa ya Pak? Punya anak perawan kagak ya? Kita punya anak perjaka tuh belum dikawinin. Kita kan bisa dijodohin nggak ya? Jadi ribet kan jadinya. Malah curhat. Tapi ya harapan gua sih mudah-mudahan wakil-wakil rakyat yang terpilih kali ini mudah-mudahan bisa benar-benar mengaspirasikan suara rakyat. Amin. Benar-benar nggak ada lagi wakil rakyat yang ingkar janji. Nggak ada lagi wakil rakyat yang korupsi. Nggak ada lagi wakil rakyat yang bikin video 3GP. Gua dari Kendal, selamat malam. Ya, gue habis tuh datang, habis ngupil. Enggak, habis nyoblos. Ya gue sih harapan gue ya setelah gue nyoblos ini nanti yang siapapun yang terpilih, para wakil rakyat ini tidak mengecewakan masyarakat ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang simpel-simpelan dulu, misalnya jangan tidur pas sidang, ya nggak? Udah tidur nggak enak lagi tampangnya, bener nggak? Tidur sampai, ya kan ya? Oh, ngiler, jadinya ngeces gitu kan nggak enak lihatnya gitu. Kalaupun mau tidur ya emang lu ngantuk banget, ya ngumpet-ngumpet lah gimana biar kelihatannya tuh enak dilihat gitu. Kalau disorot tuh tidur tapi enak gitu. Misalnya lu tidur nih, ini kelopak matanya lu gambarin mata, nah, jadi kan kelihatannya nggak tidur ya kan ya? Wah nggak tidur gitu. Terus yang kedua juga cobalah itu yang studi banding itu yang keluar negeri mahal-mahal itu cobalah dipikirkan ulang gitu ya kan. Itu duitnya kan menghabiskan anggaran tuh sangat besar sekali dan kita tuh nggak tahu terus studi bandingin apaan gitu di sana ya. Dan hasilnya tuh apa kita nggak tahu gitu. Kalau mau studi banding jangan jauh-jauh gitu. Ke Taman Mini kan bisa. Ya, enak ada museum iptek ya kan, ada kolam air tawar, lihat Blue District lumayan. Atau bisa naik kereta gantung. Nah, begitu sampai di atas dimatiin. Biarin di atas 5 tahun. Itu kan enak kayak gitu ya. Iya gak sih? Udah gitu, ini juga gue gak setuju tuh yang suka pakai mobil-mobil mewah. Atau mobil dinas gitu. Itu kan kasihan ntar warganya lihat, mobilnya pada keren-keren banget sih gitu ya. Ini gue mau usul ya, ini untuk anggota wakil rakyat nanti ya. Itu jangan dikasih mobil dinas. Pakai mobil pribadi juga gak boleh. Kasih jemputan, pakai bis, nah, biar kayak buruh pabrik. Nah, nanti dia pada nunggu di pinggir jalan ya kan. Kalau ketinggalan ditinggal, kalau ketelat ditinggal ya kan. Akhirnya terpaksa dia BM, naik losbak, weh. Sekian dari saya, weh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila nih, laki-laki sejati nggak boleh golput, ya kan? Coba mana ini jarinya? Woi, jari tangan, bukan jempol kaki. Mana sih? Aduh, cuman ini karena hari ini dandanan gue udah rapi banget, gue pengen ngebahas 2 kata yang terdengar cukup bijaksana. Wakil rakyat. Ya tahu sendirilah kalau wakil rakyat itu kita udah tahu semua kinerjanya kayak gimana. Ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang pas rapat tidur, ya kan? Ada yang nonton video ya, ada yang tidur sambil nonton video multitasking. Wah, gitu. Mungkin ada anggota dewan yang nonton, Pak, tolong Pak, ini saya kasih tahu. Bapak kalau mau nonton video itu jangan di gedung DPR. Bukannya apa? Kamar mandinya jauh. Iya kan? Saya Jui Perwata, selamat malam.
Siapa namanya? Juli. Juli, ini siapa namanya Mas? Milih, coba boleh lihat. Enggak milih? Oh Mas enggak milih? Iya. Emang belum umur ya? Boleh, cuma baru pindah. Oh baru pindah, nggak terdaftar. Ini saya mau nanya nih, kalau mbaknya sendiri udah berapa kali milih? Udah berapa kali ya? 4 kali kali ya? 4 kali. 4 kali? Nah di pemilu yang keempat ini yang dijalani, kemarin baru ngelewatin legislatif, pemilunya kira-kira harapannya apa nih buat pemilu tahun ini? Harapannya semoga supaya Indonesia semakin lebih baik lah dari sebelumnya, itu aja. 1,3 miliar dia beliin kalender. Gue bertanya-tanya, ini kalender macam apa yang harganya 1,3 miliar? Jangan-jangan isinya tanggal merah semua nih. Ya? Halo, selamat malam. Udah milih semua udah? Mana? Oh iya. Untung warnanya ungu ya. Kalau hitam tadi dikira gue habis cuci muka pakai tinta. Mudah-mudahan gak ada yang salah pilih. Soalnya gue perhatiin gitu, banyak ya caleg-caleg tuh banyak yang gini, modal apa sih yang mereka punya. Akhirnya setelah gue ngeliat mereka, gue jadi mikir gini, jadi caleg ternyata gak harus pinter. Yang penting bisa ngomongnya muter-muter aja gitu kan. Biar gak ada yang nanya. Baru-baru lu mau nanya nih ngomong apa nih orang gitu. Ya, udah gitu. Selain ngomongnya muter-muter, dandannya banyak yang gak banget. Yang menor lah, yang tiba-tiba jadi religius lah. Ya sebelumnya rambutnya jigrak gitu ibu-ibu. Tiba-tiba pakai jilbab. Kayak badut gue bilang. Iya makanya. Mereka tuh kayak badut. Jadi gak heran. Banyak anak kecil yang diajak ke kampanye. Ya kan? Itu kan ngelanggar ya. Gue curiga pas ngajak ini bapaknya bohongin ini anak. Ikut bapak yuk. Kemana? Lihat badut. Banyak yang ngabisin modal. Money politik. Iya kan? Iya betul. Megang paha lagi ya. Cowok sebelah lu. Parah. Bagi-bagiin duit. Ya. Kayak Mongol. Nyalek udah dianggap kayak buka warung. Keluarin modal banyak. Begitu kepilih apa yang dilakuin? Mikirin balik modal. Makanya dia nyariin proyek kan? Itu jangan dipilih. Udah gitu katanya wakil. Mewakili kita. Giliran kepilih apa? Dulu aja pas lagi kampanye manis-manis kan. Datang ke rumah kita. Ngasih stiker doang. Kalau yang gedean dikit kalender. Nyebelin. Giliran udah jadi. Kita mau ketemu aja susah. Wakil macam apa? Macam apa? Nggak ngerti kan? Jadi sekali lagi selamat sudah memilih. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik. Terima kasih. Selamat malam. Saya Herbi dulu. Selamat malam. Malam. Iya. Kalian penonton yang luar biasa, teratur, tertib semua, tidak golput. Tepuk tangan buat Metro TV. Tapi idealnya partai itu ada 5 aja sebenarnya. 12 tuh rumit kalau kampanye harus dedet. 12 pakai aki. Dedet. Harusnya 5 kan? Ini pegang stang, lalu yang kiri dedet 5. Kalau 10 lepas stang. Dedet. Tadi pagi ada yang nangis, nenek. Nek, kenapa nangis nek? Iya, nggak tega. Loh, nenek kan sudah nyoblos, lihat tangannya. Iya. Kenapa nggak tega? Iya, Mas, cucu saya itu nyalek. Jadi aku coblos matanya tadi. Yang penting jadi caleg itu harus bisa janji, bisa bersilat lidah. Loh, bayangkan, lidah bisa bersilat. Bayangkan giginya bisa karate. Tapi ingat ya, kemarin mesti ada yang dapat serangan fajar. Saya dapat juga. Dapat nggak serangan fajar? Istilah serangan fajar tahu nggak? Jadi pagi-pagi ada orang oknum bawa amplop, mengendap-endap. Apa Pak? Serangan. Kok nggak bawa senjata? Ini amplop. yang nggak bisa disuap tuh saya. Kemarin saya pernah dikasih amplop. Kasih amplop sama orang. Itu ya oknum serangan fajar. Pak, saya kasih amplop. Saya marah. Mas, Anda kasih amplop saya itu melanggar 3 hal. Pertama, tidak sesuai dengan agama yang saya anut. Kedua, tidak sesuai dengan undang-undang negara kita. Dan ketiga, Pak, kurang banyak, Pak. Terima kasih, saya Wisbeth Nama.
Selamat malam semuanya. Nama gue Aco. Kita tuh harus nyoblos ya, karena kalau misalnya kita nggak nyoblos, kita nanti nggak bisa bikin, nggak ada yang berubah dari tahun kemarin ya. Cuman jangan sampai salah nyoblos, karena anggota dewan yang akan lu pilih, si caleg-caleg itu nantinya akan bikin undang-undang, bukan onde-onde. Ya, undang-undang. Kalau onde-onde mah siapa aja bisa lu pilih, masalah ini bikin undang-undang gitu. Kalau misalnya dia salah bikin undang-undang atau peraturan, ntar suka kelakuannya macam-macam kayak kemarin. Gue baca berita, anggota DPR itu sampai ngeluarin duit 1,3 miliar untuk bikin apa? Kalender. Bikin kalender 1,3 miliar. Kalau misalnya dibeliin kuaci, ya, itu satu RT bisa sariawan. Banyak banget. 1,3 miliar dia beliin kalender. Gue bertanya-tanya, ini kalender macam apa yang harganya 1,3 miliar? Jangan-jangan isinya tanggal merah semua nih. Ya, jadi itu yang bikin dia istimewa. Padahal kan bikin tanggal merah tuh susah. Tanggal merah kan terbatas. Terus tanggal-tanggal yang tadinya bukan tanggal merah dijadiin tanggal merah. Misalnya hari ibu. Hari ibu tuh kan nggak tanggal merah ya, tapi diperingatin. Ntar dibikin tanggal merah. Terus wah masih kurang nih. Hari bapak. Hari om. Hari sepupunya om. Terus hari eyang kakung. Hari sepupunya eyang kakung gitu. Wah panjang banget jadinya gitu. Eyang kakung lagi nyepi, ketemu lagi. Temu sama si Kartini. Jadi banyak banget gitu tanggal merahnya. Mungkin itu yang bikin mahal 1,3 miliar ya. Ada juga gue lihat artis. Artis nyalek. Gue lihat alasannya dia nyalek apa? Karena dia pengen belajar politik. Lah, lu kalau mau belajar mah bimbel. Jangan jadi caleg gitu kan. Kan bahaya, lu baru belajar udah mau mimpin kita, udah mau mewakilin kita. Itu sama aja kayak misalnya lu kalau ke rumah sakit, lu lagi mau operasi usus buntu. Terus lu nanya sama susternya, suster mana dokter yang mau ngoperasi? Tuh ada anak lagi mau PKL. Pakai usus lu aja. Oke, selamat malam, saya Aco. Mas, boleh nanya gak? Habis milih? Iya. Boleh lihat ininya? Nah, habis milih nih. Ini udah keberapa kali milih? Aduh, udah lupa. Udah banyak ya? Udah. Nah, kira-kira nih pas milih tadi itu, Mas siapa namanya, sorry? Faisal. Mas Faisal yang udah milih tadi sempat ngelihat dulu track record dari para caleg ini atau ya udahlah pilih aja gitu apa gimana? Kalau dari partai iya ngelihat, tapi kalau dari orang asal sih tadi. Oh, pakai ngitung kancing enggak? Enggak sih, feeling aja. Kalau Mas Faisal nih dikasih kesempatan jadi caleg, apa yang Mas Faisal akan lakukan di 2000 berapa tuh? 19 nanti. 2019 mungkin akan mengurangi orang kaya lebih punya banyak mobil kali ya. Oh, dibatasi. Ya, kayak kejadian di Korea kan orang kaya hanya boleh maksimal 2. Maksimal 2 ya. Kalau sekarang banyak udah gitu sendiri lagi makanya ya. Iya. Nah, ini kita hafalin nih mukanya nih Mas Faisal ntar kalau mau jadi caleg akan membatasi. Kalau dia punya lebih kita tagih janjinya. Aku mau milih nomor 44. Ya kan? Pas di bilik suara, aku tengok gini, sap. Udah mau kau cucuk, sap. Nomor 45 ini jelek kali. Halo, Mas. Aduh, mau nanya-nanya boleh ya? Boleh, Mas. Habis nyoblos gak? Iya, udah. Coba lihat. Oh, ada. Ya benar. Nyoblosnya tadi emang udah tahu dari website atau pilih-milih aja? Apa emang udah kenal sama calegnya? Maksudnya di dalam itu, dalam foto-fotonya? Iya. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa? Nggak tahu dari website. Begitu buka langsung di situ aja langsung. Oh, langsung aja? Spontan. Kalau mbaknya juga milih? Iya, spontan aja sih. Iya. Oh, milihnya satu dapil apa gimana? Beda. Satu dapil cuman beda TPS. Ini Mas sendiri udah berapa kali pemilu? Udah 3 kali. Ini yang ketiga ya. Ini ketiga. Nah, mungkin ada harapan nggak buat caleg-caleg yang kepilih nantinya? Ya apa ya, harapannya ya jangan kayak yang udah-udah aja lah. Emang kenapa tuh? Yang udah-udah kan nggak jelas. Oh, nggak jelas. Maksudnya mulai dari dipilih juga nggak jelas kan infonya gitu, banyak yang nggak ngerti ini siapa, ini apa ya kan. Cuman ya pasti kan orang percayain aja. Jadi makanya jangan kayak yang udah dipercayain, udah dipilih-pilih ternyata kosong-kosong aja gitu kan. Halo? Gue udah nyoblos dong. 2 kali.
KTP gue ada 16. Bentar lagi nih kita kan bakal kedatangan di DPR tuh banyak orang-orang baru nanti ya kan. Tapi sebagian nggak dikit juga orang-orang lama. Nah gue takutnya nanti ada orang baru, ada orang lama. Gue takutnya terjadi senioritas. Kayak di SMA ya kan. Jadi nanti misalnya anggota parlemen yang udah lama-lama udah senior-senior nih, ngumpul nih. Terus ada anak baru, ada anggota DPR baru. Weh anak baru sini loh. Peci bagus nih. Sini. Dipalakin ya kan. Belum lagi kalau misalnya ada seniornya nyamperin anak baru. Anak baru, itu cakep juga tuh, dari fraksi mana tuh? Wah udah, gue gak mau tahu ya, habis rapat gue udah dapet nomor ya. Senioritas. Belum lagi kalau misalnya ada yang cewek-cewek yang anggota DPR baru yang cewek, cakep gitu kan. Terus habis itu sebelum rapat dandan. Terus yang senior-senior yang cewek-cewek yang ibu-ibu ngeliatin, ih ganjen banget sih, dilabrak ya kan. Hei anak baru, jangan kecentilan lu ya. Gitu. Tapi semoga nih anggota-anggota DPR yang baru ini nggak angkuh lagi, udahlah nggak usah pakai kalau misalnya mau jalan nggak usah sosok dikawal ya kan, nutup jalan kita, karena ganggu banget gitu. Menurut gua kalau memang lu buru-buru gitu nggak usah dikawal, datang lebih awal. Kalau nggak naik motor, takut ketahuan anggota DPR ya udah pakai helm half face, taruh handphone di sini, pakai jaket kebalik kayak Kang Ojek jadinya, ya kan? Nggak usah pakai dikawal. Kalau emang mau datang cepat, eksklusif gitu, datang cepat, nggak usah pakai dikawal. Bawa obor Olimpiade. Lo pernah lihat obor Olimpiade kena macet gitu? Nggak pernah, ya kan? Terus yang gue bingungnya itu kalau misalnya ketemu anggota DPR, karena gue bingung basa-basinya gimana. Kalau misalnya lu ketemu orang yang udah punya karya nih, udah bikin apa, enak basa-basinya. Kalau misalnya lu ketemu penulis nih, wah Bapak, saya senang banget sama buku-buku Bapak, saya suka baca. Enak basa-basinya. Kalau misalnya sama artis juga ketemu artis kan gitu. Wah Pak, saya suka lihat Bapak di TV, wah actingnya bagus, basa-basinya enak. Ini kalau anggota DPR lu nggak tahu rekam jejaknya sebelum jadi anggota DPR, lu nggak tahu kerjanya, basa-basinya mau gimana? Taunya cuma pas di kampanye doang gitu kan. Waduh, Bapak, saya sering lihat Bapak, di mana? Di pohon. Lagi nih yang gue bingung, kenapa ya mereka tuh kurang kreatif pas waktu kampanye kemarin tuh, cuman tempel-tempel foto di pohon. Menurut gue nggak guna gitu. Oh akhirnya gue tahu itu berguna buat orang-orang yang masih percaya tahayul. Karena kan dia pasang di pohon, ya kan? Nah kalau biasanya kan kalau orang percaya tahayul kan kalau misalnya mau buang air kecil kan biasanya misi-misi numpang kencing gitu kan. Tapi kan lu nggak tahu misi sama siapa. Semenjak ada foto itu, lu udah tahu mau izin sama siapa. Misalnya namanya Pak Ahmad, pilih Ahmad gitu kan. Misi Pak Ahmad, numpang kencing. Gua Krisna Areva, thank you. Gara-gara mau nucuk tinta ini, nyangkut tintanya lama. Ngantri orang di belakang. Tapi aku udah milih, ya kan? Tapi caleg yang potensi menang itu, yang potensi besar menang, potensi menang besar. Maksudnya, ya gampang menang lah. Apa sih? Itu caleg yang berwajah jelek. Iya, karena kemarin waktu pas mau milih, ini dari rumah aku mau milih nomor 44. Ya kan? Pas di bilik suara, aku tengok gini, sap, udah mau kau cucuk, sap. Nomor 45 ini jelek kali. Dia kayak nantang aku berantem. Aku niat hati mau nyucuk nomor 44, tapi karena dia nantang, ku cucuk aja dia. Biar tahu dia. Pas ku cucuk dia ngelak. Gak enak. Tapi kalau cerita caleg ini aku pengen jadi caleg. Mau jadi wakil rakyat. Tapi aku mikir aku kan gendut. Nah kalau wakil rakyat itu kan harus ke desa-desa. Mau satu hari itu sampai 5 desa. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Orang capek, orang gendut itu mudah capek. Nah aku takut pas desa terakhir. Pas ngomong, oke, pilih aku, tidur. Aku ketiduran. Ya pilih aku ya.
Hah? Aku ngomong apa tadi? Ketiduran di panggung. Aku nih bingung kalau seandainya caleg itu suka ada nama backing-backingan. Backing tau nggak ya? Bukan backing fodder, kau pun. Kemana arah pikiran kau ini? Ini idolanya siapa ini? Hilang arah kau ini. Aku calegnya itu yang bingung, dia backing, ada backing. Contoh, misalnya Marnoko Situmorang, istrinya dari kepala dinas kesehatan. Terus apa hubungannya sama si kawan ini ya kan? Iya kan? Terus ada lagi, yang paling aneh aku bayangkan seandainya calegnya ini dia di Medan, misalnya Titi Ginting, misalnya suaminya dari istrinya dari wali kota Banten. Terus apa hubungannya ke Banten? Dia kan di Medan. Apa kalau dia jadi terus Danau Toba pindah ke Banten gitu? Oke, selamat malam, saya Lolo.